Sebenarnya perempuan ya sah-sah saja menjadi imam sholat, bahkan berkhutbah Jumat. Oleh karena itu, pendapat Syekh Panji Gumilang yang berupa arahan kepada santriwatinya untuk bersiap sedia baik dalam menjadi imam ataupun berkhutbah dalam sholat Jumat itu sah dan dibenarkan. Sebenarnya perkataan Syekh dan keinginan Syekh Panji Gumilang itu bukanlah bid'ah dalam beragama, sebagaimana tuduhan daripada fatwa MUI ini, sehingga segala tuduhan fatwa MUI yang dituduhkan kepada Syekh Panji Gumilang lebih kepada tendensius kebencian dan menghakimi kebebasan berintelektual dalam beragama. Kan begitu. Terus saksikan di Celoteh Bung Udin, kita bahas semakin lengkapnya berkenaan dengan perempuan menjadi imam sholat. Ya, tetap di Celoteh Bung Udin. Teman-teman semua, setelah kemarin kita membahas persoalan yaitu kewajiban sholat Jumat, kemudian juga bolehkah perempuan menjadi pemimpin, kita masuk pada pembahasan yang menjelang akhir, yaitu perempuan menjadi pemimpin dalam sholat. Oke? Nah, sebenarnya dalam fatwa ini Syekh Panji Gumilang dituduh sebagai seorang bid'ah. Itu yang berbahaya, teman-teman. Kenapa dituduh sebagai seorang bid'ah? Dia menyatakan menggunakan kaidah fikih al-aslu fil ibadati at-tahrim, bahwa asalnya pada suatu ibadah itu haram. Kan begitu. Wal batlu, dan juga batal. Illa ma jaa bihi ad-dalil, hingga datangnya suatu dalil. Nah, artinya fatwa MUI ini yang ditandatangani oleh Profesor Asrarun Ni'am ini lebih kepada tendensius menghakimi Syekh Panji Gumilang. Bahkan menyatakan Syekh Panji Gumilang sebagai pembuat perbuatan haram atau bid'ah. Menyatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Syekh Panji Gumilang ini bertentangan dengan kehidupan Rasul atau dengan sunnah Rasul atau bahkan dengan Al-Quran. Itu yang intinya yang disampaikan daripada fatwa nomor 38 tahun 2023. Hati-hati teman-teman. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka menggunakan kaidah fikih yang menyatakan bahwa setiap ibadah, perbuatan ibadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Kan begitu. Artinya fatwa MUI ini menghakimi, menuduh Syekh Panji Gumilang berbuat hal-hal yang haram, yaitu mengupayakan agar perempuan bisa menjadi imam sholat dan khotib. Dikatakan oleh MUI sebagai perbuatan haram dan terlarang. Ini adalah suatu klaim sepihak yang bahkan lebih banyak mudorotnya, yang bahkan ini penuh dengan indikasi-indikasi kebencian, terus juga iri dengki kepada Syekh Panji Gumilang. Bahkan ini adalah contoh penghakiman kebebasan intelektual di negara kita. Hati-hati. Ya. Saya sampaikan teman-teman semua bahwa menyikapi perempuan menjadi imam sholat, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, ini sudah dibahas dan pernah dibahas oleh para ulama. Ya. Kalau mereka mengatakan dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, oke, saya bahas menggunakan kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama, terkait imam sholat. Ya. Memang jumhur ulama itu bersepakat bahwa tidak boleh perempuan menjadi imam sholat laki-laki. Ingat, jumhur. Artinya tidak sampai kepada tingkatan ijma. Artinya ini ranah fuqaha dan boleh diperdebatkan di kemudian hari. Sepakat dong? Kan sudah saya jelaskan semuanya, kerangka berpikirnya kemarin. Ya kalau orang-orang MUI nonton ini harusnya lebih cerdas lah daripada saya. Karena kan mereka juga yang sering mengajari saya di waktu kuliah. Kan begitu. Sedangkan ada beberapa ulama yang dikutip langsung pendapatnya oleh salah satunya Ibnu Rus dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid di juz 1. Silahkan dilihat teman-teman semua. Yang dimana artinya jumhur ulama bersepakat tidak membolehkan perempuan mengimami laki-laki, kecuali pendapat yang berbeda, yaitu Imam As-Sauri,
Imam At-Tabari membolehkan secara mutlak. Artinya membolehkan secara mutlak baik dalam sholat nafilah atau sholat fardin. Artinya sholat nafilah itu sholat sunnah atau dalam sholat wajib. Nah, Ibnu At-Taimiyah sendiri membolehkan tapi terbatas dalam sholat nafilah. Sedangkan Imam At-Tabari, Al-Muzani dan juga As-Sauri membolehkan secara mutlak. Itu dalam pendapat Ibnu Rus dalam karangan Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kemudian, kalau dari pendapat kalangan mazhab Asy-Syafi'i, kita lihat daripada kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dari karangan Imam An-Nawawi. Beliau mengutip bahwa hadis pelarangan sholat yang diimami oleh perempuan itu ada 2 sanad yang doif, biisnadin doif. Artinya sanadnya doif, 2 orang perawi itu. Nah, artinya juga teman-teman semua, hadis ini bukanlah sahih, sudah turun derajatnya. Apa bisa jadikan sebagai suatu hujjah? Kan begitu. Oke. Nah, kemudian beliau juga menambahkan, jumhur ulama bersepakat untuk imam sholat perempuan terhadap laki-laki tidak sah. Tetapi Imam Al-Muzani, Imam At-Tabari, dan Imam As-Sauri membolehkan. Nah, itu adalah kutipan yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, pengarang kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab dari kelompok mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Artinya apa, teman-teman? Di mazhab Syafi'i pun, yaitu Imam Al-Muzani membolehkan secara mutlak. Dalam mazhab Maliki pun dikutip oleh Ibnu Rus bahwa ada yang membolehkan. Kemudian juga teman-teman, dalam kitab Al-Mufassal yang ditulis oleh ulama kontemporer, redaksinya sama, oke, dan tokoh-tokoh yang menyatakan boleh adalah sama, yaitu Imam At-Tabari, Imam Al-Muzani, dan Imam As-Sauri. Sama-sama membolehkan secara mutlak. Beliau menyatakan bahwa dasar hukumnya dinyatakan boleh adalah hadis riwayat Ummu Warokoh. Ketika Nabi Muhammad SAW mengunjungi rumah beliau, Ummu Warokoh, ya, Nabi Muhammad meminta seseorang untuk mengumandangkan azan. Ingat, mengumandangkan azan berarti sholat fardu. Oke? Karena sholat sunnah tidak wajib azan, nggak ada azan dalam sholat sunnah. Ya, itu berarti sholat fardu. Dan meminta Ummu Warokoh untuk mengimami, menjadi imam dalam rumahnya. Dan di sana ada laki-laki. Dalil inilah dijadikan hujjah oleh Imam Al-Muzani, Imam As-Sauri, dan Imam At-Tabari tentang keabsahan perempuan menjadi imam sholat untuk laki-laki. Dapat dipahami? Oke? Artinya apa? Ini masih perdebatan boleh atau tidak. Kan begitu. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, ya silahkan. Tapi kami yang mengatakan boleh, ya mohon untuk dihormati. Jangan Anda memaksa kami untuk mengikuti pendapat Anda, sedangkan kami tidak pernah memaksa Anda, wahai pihak MUI, untuk mengikuti pendapat kami. Ya, teman-teman semua. Nah, gitu teman-teman. Inilah makanya ya, saya lantang menyuarakan terkait Syekh Panji Gumilang dan fatwa MUI ini. Artinya ini masih perdebatan, nggak perlu menghakimi. Oke? Katanya Majelis Ulama Indonesia, kok begini sih cara mainnya? Hal-hal yang masih debatable, yang bukan ijma, dikatakan, diklaim secara sepihak sebagai suatu ijma. Kok begitu cara mainnya? Ya, mohon maaf. Yang dikutip dalam fatwa ini adalah segala pandangan yang mendukung fatwa. Ya, tidak disampaikan juga pandangan-pandangan yang berbeda. Nggak ada kejujuran kalau kita lihat. Ya, nggak ada sama sekali kejujuran yang mereka sampaikan kepada umat. Makanya nggak heran kalau Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa fatwa ini menjadikan sebagian orang bodoh dan sebagian orang munafik. Itu aja. Kemudian teman-teman, itu berkenaan imam sholat. Sehingga Syekh Panji Gumilang yang memiliki pendapat bahwa perempuan bisa jadi imam sholat untuk laki-laki adalah sah dan dibenarkan secara syariat. Kalau di sini fatwa MUI menyatakan kita harus beritiba dengan Rasul, maka Syekh Panji Gumilang benar. Dia mengikuti Rasulullah, ya,
memerintahkan seseorang perempuan untuk menjadi imam. Karena hadisnya jelas, Ummu Warokoh. Oke? Yang dimana Ummu Warokoh diperintahkan oleh Rasul untuk menjadi imam. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang adalah ittiba Rasul. Mengikuti Rasulullah. Begitu loh. Inilah kadang-kadang. Kemudian juga teman-teman semua, ya, perihal sholat Jumat. Dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, setelah saya baca, yang menjadi imam sholat Jumat syaratnya sama dengan yang menjadi imam dalam sholat fardu yang lain. Kenapa sama? Karena sholat Jumat adalah sholat fardu. Sepakat di situ. Oke? Kemudian juga, berkenaan khutbah, khutbah ini memang tidak dibahas oleh ulama siapa yang berhak berkhutbah. Yang dibahas bahwa khutbah itu wajib atau tidak, kan begitu. Tetapi kalau kita sandarkan ya kepada dalil hadis Nabi bahwa wal imamu yaktub, atau hadis dengan redaksi yang sama yang terdapat kalimat wal imamu yaktub, ini dijadikan landasan oleh Imam Malik bahwa yang berkhutbah dan yang imam adalah satu orang. Jika syarat berkhutbah itu dipenuhi oleh syarat menjadi imam, maka dia berhak berkhutbah. Oleh karena itu perempuan berhak berkhutbah Jumat. Artinya apa? Pandangan pendapat Syekh Panji Gumilang itu benar. Ada dasarnya, ada faktanya, dan pernah diperdebatkan oleh ulama. Kalau diperdebatkan artinya bukan ijma, dan hal itu boleh dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang. Jika kita mengomentari nggak boleh, itu silahkan, itu pendapat Anda nggak boleh. Tapi jangan sampai pendapat Anda menghakimi Syekh Panji Gumilang. Itu loh. Karena kita semuanya pakai dasar. Ya, teman-teman semua. Nah, setelah kita bahas panjang lebar persoalan imam perempuan, boleh atau tidak, kemudian dalam Jumat bagaimana, ya kan? Kemudian juga dalam khutbah itu boleh atau enggak. Intinya kita mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa perempuan menjadi imam tidak termasuk dalam kategori ijma. Sehingga jika ada sekelompok umat Islam yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi imam sholat, baik sholat fardu, termasuk Jumat, itu dibenarkan. Dan nggak boleh dihakimi pemikirannya. Yang kedua, berkenaan khutbah. Khutbah ini dalam Majmu' Syarah, syarat berkhutbah itu orangnya sama seperti dengan syarat menjadi seorang imam. Jika kita sandingkan dengan pendapat Imam Malik, dan juga beberapa pendapat ulama mazhab, bahwa yang berkhutbah itu adalah yang menjadi imam, atau imamlah yang berkhutbah, maka khutbah ini boleh diisi oleh perempuan, kan begitu ya, sehingga sah saja perempuan menjadi khotib Jumat. Gak ada masalah jika kita berdasarkan dengan data, kan gitu saja. Sehingga Syekh Panji Gumilang tidak menafsirkan Al-Quran, tidak menafsirkan ajaran Islam hanya berdasarkan hawa nafsu belaka. Tidak. Segala orang yang menuduh, baik dalam acara TV nasional, yang menuduh Syekh Panji Gumilang menafsirkan ajaran Islam dengan hawa nafsu, hati-hati kalian. Bisa-bisa kalian yang memahami Al-Quran hanya kepentingan amplop kalian saja. Ya, termasuk juga orang-orang di majelis. Hati-hati. Karena di fatwa selanjutnya yang menuduhkan bahwa Syekh Panji Gumilang telah sesat, mereka secara sepihak mengatakan bahwa Syekh Panji Gumilang menafsirkan Al-Quran hanya dengan hawa nafsu. Ini yang berbahaya, teman-teman. Ya. Apalagi dalam fatwa nomor 38 sama sekali tidak adanya kejujuran akademis, di mana fatwa-fatwa yang berbeda tidak ditampilkan, di mana ia suka sekali mengklaim hal-hal yang bukan ijma dianggap sebagai suatu ijma. Kok begitu? Makanya Muhammad Abduh pernah menyampaikan bahwa Islam itu tertutup oleh umatnya sendiri. Islam yang rahmatan lil alamin tertutup oleh umatnya, sekelompok-kelompok ulama yang mengotak-ngotakan diri, yang bahkan dia memiliki pendapat yang menyalahi Al-Quran dan dianggap itu sebagai suatu kebenaran, padahal isinya bertentangan dengan Al-Quran, bahkan merendahkan hak asasi manusia. Ya, hati-hati semuanya. Oke, telah lengkap saya jelaskan semua, runtut dari awal sampai akhir, semua ada penjelasannya, ada penjabarannya. Kemarin ada yang berkomentar teman-teman, menuduh kita sebagai seorang yang liberal.
mengambil pendapat-pendapat yang tidak masyhur. Ini adalah tuduhan-tuduhan orang-orang yang nggak pernah, ya mohon maaf, mungkin nggak pernah ngaji, nggak pernah baca kitab fikih atau lain sebagainya, yang dia telah terdoktrin ajaran-ajaran dari Timur Tengah, sehingga menuduhkan saya sebagai seorang liberal karena mengambil pendapat yang tidak masyhur. Nah, tuduhan-tuduhan seperti inilah yang harus diwaspadai, karena mereka dengan begitu menuduh seseorang menjadi liberal, artinya mereka ingin memusnahkan kebebasan berpikir dalam agama Islam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus menjadi rasul dan menjadi nabi untuk memerdekakan akal, ya, agar kita mau berpikir. Bukan berarti kita berpikir dikit dibilang liberal, kolot banget beragama kalian. Ini agama apa sekolot itu? Selagi masih ada dasarnya jelas Al-Quran, ya, jangan mudah kalian menuduhkan hal-hal yang tidak pantas kepada sesama saudara kalian. Makanya nggak heran jika banyak orang Islam menjadi agnostik terhadap Islam itu sendiri. Gitu loh. Itu teman-teman semua, intinya Syekh Panji Gumilang benar dan tidak salah. Apa yang beliau sampaikan kepada santriwatinya dan santriwannya adalah benar sesuai dengan fakta yang ada, dan itu dibenarkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga Syekh Panji Gumilang adalah beritiba dengan Rasul, mengikuti Rasul, begitu ya. Adapun nantinya bagaimana cara memilihnya, maka pilihlah seseorang yang lebih tua, kemudian yang paham agamanya lebih dalam, kemudian yang membaca Al-Qur'annya lebih fasih. Baik itu perempuan atau laki-laki, mana itu yang mencukupi kategori itu, maka silahkan jadi imam dan berkhutbah. Gitu saja. Oleh karena itu, siap-siap santriwati-santriwati semua atau perempuan muslimah semua, ya, kalian berhak menjadi imam sholat. Dan kalian berhak juga untuk berkhutbah. Kita pelan-pelan akan mengubah tradisi yang kemarin, yang hanya laki-laki yang terdepan, sekarang kita ubah. Mana yang lebih baik, perempuan atau laki-laki? Jika perempuan lebih baik dalam Qur'annya, dalam agamanya, dalam usianya, silahkan kalian maju. Dan itulah yang diinginkan oleh Syekh Panji Gumilang, ya. Sehingga mana yang terbaik, mereka lah yang pantas. Mau itu perempuan, laki-laki, silahkan. Itulah ajaran Islam. Karena laki-laki dan perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sama dalam beragama. Itu saja dari saya. Rahayu untuk kita semua. Kita doakan Syekh Panji Gumilang diberikan ketabahan dan kekuatan hati untuk menghadapi segalanya. Dan semoga mereka, orang-orang yang melakukan tindakan, ya, atau melakukan segala upaya-upaya untuk menghakimi Syekh Panji Gumilang, kriminalisasi terhadap beliau, kita doakan, ya, agar mereka cepat terkena azab dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita doakan untuk Syekh Panji Gumilang, Rahayu, merdeka.